Sampai akhirnya tuh begitu azan subuh baru dia mulai kerasa kamarnya agak dingin. Dingin. Pas siang itu dingin banget. Akhirnya dia bingung kan, kayak gini. Dia takut mungkin karena itu Bali kan. Bali kan terkenal dengan kemistisannya juga kan, selain pulau-pulau dan pantai. Akhirnya dia coba tanya ke temennya, ini kenapa sih katanya, gue ada ngelakuin salah apa, mungkin dia takut kan. Ternyata kalau temennya bilang ya hari itu Halo kawan mistik, yoi balik lagi bersama kita di channel The Mystic yang bakal ceritain cerita-cerita mistis. Ada gue Wilman, ada gue Kiki. Yoi, kita berdua doang nih malam ini ya. Kita berdua doang karena Mbah masih di Jogja, perjalanan dari Jogja ke Jakarta. Kalau Iki lagi ada kesibukan gitu. Ya, lagi ada keperluan kebetulan. Ada keperluan. Nah, yang cerita kali ini bukan gua pastinya, tapi Bang Kiki. Betul sekali. Jadi gimana, Wak? Oke, jadi ceritanya hari ini adalah bukan cerita gua, bukan cerita Wilman. Jadi kita dapat cerita hari ini, dua cerita sebenarnya. Yang interaksi juga lumayan gokil ya? Gokil sih menurut gua. Dan ceritanya dari Bali. Agak jauh nih. Jauh. Namanya juga gue nggak bisa sebutin karena emang nggak mau disebutin nama orangnya. Oke. Ada tuh kaki kelihatan. Oke, jadi ceritanya temennya Wilman juga, kita sama-sama kenal, kita pernah kerja di satu perusahaan bareng. Sulit. Nah, jadi dia pernah kerja jadi di Bali itu dia kerja sama kontraktor. Jadi pengembangan satu hotel itu banyak banget kejadiannya. Banyak deh kejadiannya, pokoknya jadi ribet banget pembangunan itu tuh, kayak pembangunan yang nggak direstuin gitu loh. Banyak banget. Nah, sampai yang paling parah itu kejadiannya semua orang yang ada di situ pembangunan hotel lihat sosok penampakan itu siang bolong. Padahal jarang-jarang tuh ya kalau penampakan siang bolong. Jarang banget lah. Nah, jadi ceritanya tuh mereka lagi mau upacara. Kalau di Bali kan biasa kan kalau ada pembangunan upacara dulu yang minta izin. Nah, jadi begitu upacara berjalan, itu si yang memimpin upacara kerasukan. Sampai kerasukan. Nah, begitu kerasukan, dekat dari tempat upacara itu ada satu pohon yang lumayan gede. Nah, itu semua orang lihat kuntilanak di situ gelantungan siang bolong gelantungan tuh. Semua yang ada di situ lihat kuntilanak itu siang bolong. Tapi merinding nih gue dia macam baru segitu doang udah bikin merinding ya ceritanya. Lanjut lah. Udah kan tuh. Nah, nggak lama udahlah, akhirnya ya banyak kejadian lah yang dia nggak ceritain juga kan, mungkin dia nggak mau ceritain. Nah, yang pasti banyak banget kejadiannya, ada aja kejadiannya. Nah, tiap hari tuh. Iya, sampai satu hari setelah si gedungnya udah jadi, gedung hotel tuh udah jadi. Cuma kan memang belum dibuka untuk umum dan memang beberapa kamar doang yang bisa diisi. Jadi si manajemen dari kontraktornya itu tidur di hotel itu, selang-seling tuh, salah satunya dia. Nah, dia tuh dapat jadi bagian kamar nih yang sudutnya lah, kayak yang deket sudutnya gitu. Udah tuh, dia dapat di situ, dia tidur kan di situ. Nah, di salah satu kamar itu. Di salah satu kamar itu. Kamarnya pakai AC. Kamarnya bagus, hotel baru lah di Bali. Kamarnya pakai AC. Cuma anehnya, jadi sebelum di situ tuh di kamarnya ini ngadepnya ke salah satu pohon. Ada salah satu pohon di situ yang nggak lebih besar dari pohon yang tadi ada kuntilanak, tapi itu nggak bisa ditebang. Sementara pohon yang tadi ada kuntilanak gelantungan itu bisa ditebang. Jadi pohon yang nggak terlalu besar itu benar-benar nggak ada yang bisa nebang dan nggak ada yang berani nebang karena gagal mulu kalau ada yang menebang. Nah, dia tuh ke arah sana kan si kamarnya. Ngadep ke sana lah ya, ke pohon itu ya. Ngadep ke pohon itu. Nah, jadi pas malam harusnya kan kalau udah nyalain AC itu dingin.
apalagi AC-nya didinginin, emang didinginin. Nah, yang ada di kamar itu dia ngerasa panas, pengap, dan dia sampai lemes. Buset. Pusing kan dia, wah ini nih, akhirnya dia telepon teknisi. Dia telepon, ini gimana lu mau jualan hotel, jualan kamar tapi kok ini panas begini. Teknisi bingung. Oh, soalnya dia mikirnya masih AC-nya yang bermasalah ya. Dia AC karena kan dia Bali panas kan. Iya. Dia udah buka jendela. Teknisinya sampai bingung, Pak. Ini semua sentral AC dingin. Kok ini doang yang panas setengah mati? Nah, dia nggak bisa pindah kamar karena kamar yang tersedia kan cuma itu doang. Itu dan terbatas kan. Oh, soalnya tadi nggak 100% jadi tuh hotelnya. Iya. Belum diisi semua. Akhirnya dia mau nggak mau tuh dia tidurin lah. Kayak dia sampai buka baju, sampai buka jendela nggak bisa tidur kan. Kebangun lagi ngerokok, akhirnya dia ngerokok, akhirnya coba tidur lagi nggak bangun. Sampai nggak bangun nggak tidur sampai serem. Sampai akhirnya tuh begitu azan subuh baru dia mulai kerasa kamarnya agak dingin. Dingin pas siang itu dingin banget. Akhirnya dia bingung kan, kayak gini. Dia takut mungkin karena itu Bali kan. Bali kan terkenal dengan kemistisannya juga kan, selain pulau-pulau dan pantai. Akhirnya dia coba tanya ke temennya, ini kenapa sih, katanya gue ada ngelakuin salah apa, mungkin dia takut kan. Ternyata kalau temennya bilang ya hari itu malam Jumat Kliwon. Oh, emang waktunya aja berarti. Iya, mungkin itu emang Jumat Kliwon dan iya waktunya mereka sih. Iya, makanya kan. Dan kenapa yang gue lucu tuh kenapa cuma dia? Kenapa nggak yang lain? Iya, kamar yang diisi kan ada yang lain juga kan, banyak kan. Nah, nggak jauh dari cerita itu. Jadi itu kan cerita di hotel tuh, dia tidur di hotel. Nah, jadi dia di situ juga disediain rumah dinas. Oh, rumah dinas. Rumah dinas ini bagus lah, ada 4 kamar. Biasanya mereka berempat, kadang berdua, kadang dia cuma sendiri di situ kan. Nah, jadi satu kali nih dia emang takut kan tidur di situ sendiri. Jadi karena dia takut tidur, kalau dia takut tidur sendiri dia nggak tidur di kamar. Dia tidurnya di luar lah, di ruang TV kah, bagaimana kan. Satu kali ini kalau nggak salah ceritanya dia tidur di dekat kolam ikan, tapi yang kolam ikannya belum ada kolamnya, dan itu dekat tangga. Nah, pas dia mau tidur, terus dia tiba-tiba dengar pas dia mau tidur, tiba-tiba dia dengar ada suara orang lari dari tangga. Dia kaget dong, karena dia takut, dia pura-pura tidur. Soalnya karena dia nih itu jelas banget sih. Pas nyamperin dia terus gini, tak. Panik dong, dia bangun langsung kan, diteleponin semua, OB di kantor, supir semua sudah datang ke rumah. Itu lagi bulan puasa waktu itu. Jadi itu setelah sahur tuh, 3:30 gitu kan. Iya, padahal kan setahu kita kalau puasa itu mereka ya diem gitu. Iya, memang ada beberapa nggak bisa dibilang semua dikurung, enggak sih, tapi memang jumlahnya jadi lebih sedikit. Tapi tetap aja ada yang aktif. Nah itu dia sampai telepon, dia minta dijemput, dia nggak mau di situ. Minta pindah dia. Minta dijemput, dibalikin ke kantor yang depan hotel. Karena pas dibawa, setelah ditelepon, pas dibawa ternyata si ini biru. Berarti emang benar-benar kerasa di punggung gitu ya? Ditepak aja, kayak tepak itu, makanya kan kok gini banget interaksi, tapi gue sampai bingung kenapa lu sih. Iya, itu yang gue sampai sekarang sampai bingung gitu. Cuman sih kalau dari pengalaman gue ya, kalau emang kalau kayak misalnya gue dengar atau gue baca lah gitu, kalau misalnya dari antara taruhlah misalnya 3 orang nih, di antara 3 ini cuma 1 doang yang digangguin. Nah, biasanya yang satu itu emang dia sebenarnya sensitif dan dia emang ada daya tarik buat si mereka ini untuk datang ke dia. Cuma si orang ini dia nggak sadar kalau dia emang bisa melihat mereka. Dan satu lagi emang dia ya udah aja gitu, ya gue lihat ya udah gitu, dia kayak nggak peduli gitu. Sedangkan yang mau datang ke dia itu pengen dinotis doang sama dia sebenarnya. Itu sih kalau menurut gue. Emang ya kalau teman kita ini sebenarnya emang
sensitif, tapi dia nggak sadar, dia nggak tahu gitu. Iya, sama kayak kita dulu. Kita kirain ya kita kayak halu aja gitu. Oh ya udah kayak ada gitu. Ya udah gitu. Apalagi kan kalau dia suka ya. Dia suka doyan tapi takut. Iya, doyan. Gila, apalagi di towel yang ditepok itu langsung drop badannya. Buset. Iya sih. Tapi emang kayak gitu sih Wak dulu. Kalau dulu waktu gue masih di daerah gue gitu ya, kalau ada yang kayak gitu emang berasa sakit sih. Karena mungkin energi yang beradu ya. Energi yang beradu. Iya. Langsung kaget gitu. Nah, ketika dibawa di medis itu nggak kenapa-napa katanya. Cuman kayak memar aja gitu tapi, nah gitu tuh. Cuman kalau dipegang kayak gini juga nggak berasa sakit ya. Iya. Padahal memar aja. Nah itu kalau dulu emang kalau di daerah gue emang banyak yang kayak gitu dan ya dipercayai emang udah kayak bersentuhan lah apa gitu. Kayak gitu karena ya kayak yang lu bilang tadi kan energinya bentrok sih gitu. Tapi pengalamannya cukup menarik juga ya Pak. Menarik sih menurut gua, ini interaksi yang lumayan intens juga. Enggak yang cuma kelihatan ini, enggak yang gitu, tapi yang udah intens. Apalagi ternyata di rumah itu tuh sebelum dilihat yang lari itu, dia kan suka ngerokok di balkon. Kalau nggak suka ngerokok di teras lah depan si rumahnya. Nah itu dia sempat lihat juga sebelum kejadian, sempat lihat ada yang putih terbang atas. Jadi sering banget ada interaksi di situ. Nah usut terus yang pas dia ceritain, dia liatin bentuknya juga kan. Yang gue lihat ya itu hutan dulu. Karena dekat rumahnya itu ada jalan nanjak, terus ini masih kayak hutan gitu yang masih banyak yang banyak pohon-pohon. Iya, jalan nanjak wajar sih sebenarnya, mungkin karena kayak mau memperlihatkan daerah gua nih. Teritori gua nih. Tapi yang masih kepikiran sama gue sih si pohon yang tadi sih, yang nggak bisa ketebang itu sih. Itu iya emang berarti dia udah lama tuh di situ ya. Lama. Dari kerajaan Hindu itu kalau gue lihat. Iya. Waduh. Betul. Dan sosok itu ya sosok yang kalau kita lihat, om berbadan besar. Nah itu yang banyak orang lihat di pohon itu, di sana. Karena gue tadi sempat cerita kan, dia nggak ceritain sosok itu, terus gue sebut aja sosoknya ini mungkin ya. Terus dia bilang serius lo lihatnya itu iya, karena semua orang lihatnya itu juga. Waduh. Itu mungkin kalau orang lihatnya ya hitam besar aja kan. Mata merah menyala. Padahal sebenarnya ada yang dia pakai gitu. Enggak hitam gondrong berbulu doang. Jadi kalau orang mungkin tahunya gondoruo tuh hitam berbulu doang, taring jenisnya banyak kan. Ada yang mungkin kalau memang karena kan nggak semuanya jahat ya. Ada juga ada yang baik, ada yang emang tugasnya buat ngejaga area yang emang udah turun temurun dari nenek moyang kita dulu di zaman kerajaan. Contohnya kayak gitu. Pakai gelang kan, pakai sarung. Rapi dia. Enggak yang rusuh gitu. Kadang kan ada yang bertanduk. Iya. Itu serem juga tuh yang bertanduk gitu. Iya. Agak kicap juga sih ngeliatnya sih kadang-kadang kayak gitu ya. Menarik banget sih cerita. Begitu ceritanya. Gue yakin juga banyak lah teman-teman di sini yang pernah ngerasain, yang nonton, yang dengar cerita ini juga sekaligus nonton pasti pernah lah punya pengalaman yang hampir mirip lah ya. Emang nggak sama banget sih. Waktu yang tiba-tiba kaget, gue biru. Selain kecapean ya. Kadang orang juga gue biru. Dipegang ini kalau nggak ditempelin ini. Padahal lu kecapean pembuluh darah lu pecah karena kurang zat besi. Berarti banyak makan besi tuh ya. Tapi di cerita ini gue nggak berani bercanda. Iya sih, soalnya begitu ya. Bukannya begitu sih, cuman ya begini. Jadi gue kira kameranya geser, makanya gue diem dulu. Ternyata bukan kameranya geser. Iya. Yang moonwalk situ. Nah, begitulah cerita dari Bang Kiki. Menarik banget sih.
itu pengalaman-pengalaman yang paling oke sih. Bukan paling oke juga sih, agak menyeramkan ya buat yang nggak terbiasa gitu. Oke, nah begitulah cerita dari Bang Kiki. Terima kasih buat kawan-kawan The Mystic yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like juga dong, biar kita makin semangat nih bikin kontennya. Dan kalau ada kalau ada cerita-cerita boleh di komen juga, atau dikirim di email kita atau di Instagram kita masing-masing. Jangan lupa juga tombol loncengnya dinyalain. Nah, supaya kita makin semangat juga bikin kontennya. Bener, supaya tetap bisa menghibur. Mudah-mudahan cerita kita selalu menghibur. Iya. Walaupun kadang kita juga suka offside. Ngawur dikit-dikit lah, tipis-tipis. Gitu. Oke. Kalau begitu, The Mystic. Ciao.